Apa sebetulnya langkah yang harus dilakukan Pemkot Surabaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang masif di Surabaya? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar epidemiologi Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Selamat malam, Pak Windu. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Windu, sudah 1 bulan ini kurva kasus COVID-19 Surabaya tak kunjung terkendali. Menurut Anda apa akar masalahnya? Ya, tentu saja akar masalahnya masih ada penularan di masyarakat, di warga, ya. Dan saya lihat itu tentu karena pengendalian kepatuhan, pengendalian kedisiplinan warga itu tidak ditegakkan dengan tegas. Jadi kuncinya adalah sebetulnya adalah pengendalian oleh pemerintah terhadap kepatuhan warga, yaitu melalui aturan sesungguhnya, melalui law enforcement. Jadi tentunya itu mestinya harus ada di peraturan wali kota tentang punishment, ya, sanksi, ya, yang lebih tegas, yang sekarang belum tampak. Nah, jadi paling tidak nanti di dalam pasal atau ayat yang ada di dalam perwali yang berlaku sekarang yang berkaitan dengan COVID-19 itu ditambahi, dan itu bisa cepat, ya, 1-2 hari bisa, tidak perlu melalui DPRD dan sebagainya. Ya, kecuali kalau melalui perda panjang langkahnya. Jadi saya kira itu yang pertama harus dibuat. Nah, yang kedua tentu adalah testing yang harus tetap dilakukan, ya, jadi artinya kalau kita mau menurunkan kasus bukan malah kemudian tidak melakukan tes, ya. Kalau tidak melakukan tes otomatis ya kasus tidak akan terdeteksi, ya, turun, ya, tapi kan bukan itu. Jadi testing harus makin diperkuat, makin diperbanyak, supaya kita bisa menggali kasus positif sebanyak mungkin. Sehingga ketika kasus positif bisa ditemukan, langsung bisa diisolasi, bisa mencari kontak eratnya, isolasi lagi, dan seterusnya. Maka rantai penularan akan putus. Ya. Pak Windu, kalau berbicara testing, menurut Anda apakah testing capacity yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya saat ini masih jauh dari kata ideal, Pak? Begini, sebetulnya dalam 1 bulan terakhir, ya, tidak hanya di Kota Surabaya, di Jawa Timur, tapi secara nasional memang sudah meningkat. 1 bulan terakhir ini sudah bagus. Tetapi memang itu belum ideal, seperti yang Mbak katakan tadi, belum ideal, karena seharusnya dalam 1 minggu itu per 1 juta penduduk itu ada 1.000, ya, 1.000 tes, gitu, ya. Jadi dalam 1 minggu. Nah, kita belum sampai situ, ya, untuk Surabaya maupun Jawa Timur belum nyampe sebesar itu. Nah, itu harus dikejar, ya. Tetapi sebetulnya sekarang sudah bagus. Nah, cuma kan testing yang banyak itu kan tujuannya adalah memutus rantai penularan. Harusnya itu akan menurunkan case fatality rate, kematian yang ada di hilir. Nah, itu yang tidak terjadi karena angka kematian masih tinggi, ya. Lebih 2% dibandingkan angka nasional. Di Jawa Timur masih 7,8, di Surabaya. Padahal nasional sudah 5,2, sekarang 5,2%. Nah, jadi dari standar nasional aja Surabaya masih tinggi. Dan itu masalah yang harus segera diselesaikan. Pak, kasus belum turun, PSBB ditiadakan. Apakah ini juga salah satu faktor yang menyebabkan semakin tidak terkendalinya kasus COVID di Surabaya? Ya, sebetulnya itu. Cuma begini, kalau dengar, jadi kan gini, ya, Surabaya itu sudah melakukan PSBB sampai 3 jilid. Plus fase transisi sekali, ya. Jadi totalnya itu sudah 2 kali 4 minggu. Ya. Nah, jadi artinya gini, masyarakat ini sudah jenuh dengan PSBB. Kenapa? PSBB yang berkali-kali itu tidak efektif. Karena memang selama PSBB itu, sekali lagi, ya, pengendalian kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu tidak dilakukan dengan tegas. Yaitu apa? Aturan. Jadi aturan yang tadi, yang ada punishment, itu yang tidak ada. Sehingga dalam 3 kali PSBB plus 1 fase transisi itu hampir tidak ada tidak ada efeknya terhadap penurunan kasus. Nah, itu yang jadi masalah, gitu. Jadi tidak perlu nama PSBB itu, tidak harus, ya, PSBB namanya, tetapi pengendalian itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Baik, Itu Mbak selanjutnya Sil. Pak Windu kita akan bahas lebih lanjut lagi soal langkah korektif yang harus segera diambil oleh pemerintah kota Surabaya seperti apa untuk mengendalikan kurva kasus COVID-19 di Surabaya. Kita akan kembali sesaat lagi, usai jeda. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan epidemiolog dari Universitas Airlangga, Bapak Windu Purnomo. Pak Windu, kita sedikit membahas peristiwa yang terjadi kemarin ketika Bu Risma menangis begitu ya, memohon maaf kepada para dokter dari Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan keluhan para dokter yang kewalahan menangani COVID-19 di Surabaya. Nah, menurut Anda letak permasalahannya selain dua persoalan tadi, persoalan kedisiplinan masyarakat yang tidak ditegakkan, kemudian juga persoalan testing yang masih rendah, apakah ini juga ada persoalan kerjasama antar stakeholders yang tidak baik, Pak, termasuk ketika apakah epidemiolog dari Universitas Airlangga misalnya dilibatkan? Ya, jadi sebetulnya kan masalahnya itu hanya ya seperti yang disampaikan Mbak Sylvia, yaitu koordinasi dan komunikasi. Itu aja masalahnya. Sebetulnya semua sudah berbuat, ya. Jadi pihak pemerintah kota sudah berbuat banyak, ya, sudah banyak lah, ya. Melakukan peningkatan testing sudah, ya, kemudian melibatkan masyarakat di dalam kampung-kampung tangguh sudah, ya. Tetapi dengan stakeholder yang lain, ya, misalnya pemerintah provinsi, gitu ya, dan sebagainya, itu memang komunikasinya yang memang ada beberapa hambatan. Saya tidak tahu hambatannya itu mengapa sampai begitu, ya. Saya kira ada hal yang di luar jangkauan dari saya sebagai seorang ahli kesehatan masyarakat, ya. Tetapi memang yang saya lihat adalah koordinasi dan komunikasi. Kalau integrasi, ya, kemudian sinergisitas itu bagus, saya kira Surabaya akan bagus. Ya, jadi itu persoalannya. Tetapi sudah banyak berbuat lah, ya. Jadi bukan Bu Risma tidak berbuat apa, berbuat banyak gitu. Pak, kalau epidemiolog dari Universitas Airlangga atau tenaga kesehatan lain dari Universitas Airlangga, apakah dilibatkan juga, Pak, oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bersama-sama menangani COVID? Begini, kami kebanyakan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat misalnya, itu memang lebih banyak terlibat di provinsi, ya, di pemerintah provinsi, ya. Tetapi hari-hari ini, ya, kami sudah mencoba untuk mendekati pemerintah kota, ya, dan saya kira ada respon yang sangat baik gitu, ya. Nanti kami akan membantu sepenuhnya. Sebetulnya kami kan prinsipnya gini, ya, pemerintah provinsi itu kan mengkoordinir apa yang dikerjakan di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Sebetulnya kami lewat provinsi itu maksudnya adalah supaya menjadi lebih luas artinya rekomendasi kami ini bisa digunakan oleh semua kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Nah, tetapi karena melihat situasi Surabaya yang memang harus segera diselesaikan, ya, kami memang dalam hari-hari ini, ya, kami sudah, ya, mulai hari ini tadi kami sudah bergerak, ya, dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, ya, dan kami akan segera bertemu juga dengan Ibu Wali Kota, ya. Jadi kami mencoba untuk membantu, ya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti, kajian-kajian epidemiologi, rekomendasi-rekomendasi bisa artinya paling tidak dipertimbangkan, ya. Karena kemarin terus terang saja pada waktu kami menjelang PSBB 3 berakhir, itu ada rekomendasi kami atau pertimbangan kami yang tidak dijadikan pertimbangan gitu, sehingga kemudian itu apa, Pak, rekomendasi dari pihak Universitas Airlangga? Ya, jadi kami menunjukkan bahwa situasi epidemiologi dari Kota Surabaya dan Surabaya Raya, ya, tidak hanya Surabaya, ya, jadi Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, itu kondisinya masih belum aman. Ya, belum aman. Waktu itu RT masih di atas 1, ya, kemudian angka kematian masih tinggi, dan Gresik malah lebih tinggi sebetulnya daripada Surabaya angka kematiannya. Nah, itu tidak dijadikan pertimbangan untuk misalnya melanjutkan, paling tidak harus namanya PSBB. Tetapi apa yang kami sampaikan itu hendaknya jadi pertimbangan untuk tetap mengendalikan
kepatuhan warga dengan aturan gitu ya, aturan yang ada punishment. Nah itu. Pak Windu, Bu Risma yang terkini Pak menyampaikan bahwa akan melibatkan atau meminta bantuan dari dokter maupun tenaga kesehatan lain dari Universitas Erlangga. Menurut Anda apakah ini memang seharusnya dilakukan dari dulu bekerja sama dengan pihak kampus untuk meminta tambahan tenaga medis, Pak? Jadi begini ya, sebetulnya Fakultas Kedokteran itu melalui para PPDS-nya, PPDS itu artinya para dokter yang calon spesialis, pendidikan spesialis, itu sudah sejak lama ya bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota sejak lama. Nah memang sejak ada COVID itu mungkin sebagian ditarik ya karena kondisi dari PPDS ini kan juga tidak bisa semua PPDS, karena PPDS ada yang punya komorbid dan sebagainya, tidak boleh, mereka diminta untuk tidak ikut bekerja karena itu berisiko ya. Nah jadi lebih banyak ditarik menuju ke rumah sakit umum daerah Sutomo, Dr. Sutomo yang milik dari pemerintah provinsi dan rumah sakit UNER ya, UNER. Nah jadi saya kira memang ada baiknya memang ya, cuma saya tidak tahu ya ketersediaan ya para dokter itu ya cukup enggak kalau misalnya masih dibagi lagi ke rumah sakit umum daerah milik pemerintah kota. Tapi saya rasa sebagian saya kira bisa ya. Pak Windu, nah, singkat saja Pak, menurut Anda langkah apa yang urgent dan harus dilakukan saat ini oleh Pemkot Surabaya jika betul-betul ingin menurunkan kurva kasus dalam waktu 1 minggu? Karena kan ada target 2 minggu ya dari Presiden Joko Widodo dan ini sudah 1 minggu sudah mau selesai, masih ada 1 minggu lagi tapi belum turun juga. Ya, jadi gini, saya pikir apa yang disampaikan Presiden itu tidak semata-mata turun kasus dalam arti itu ya, artinya kasus turun karena kasus turun sebagai outcome itu kan dipengaruhi banyak hal, termasuk kebijakan pemerintah pusat pun itu bisa mempengaruhi kasus ya. Jadi yang paling penting kinerjanya. Kinerja itu berarti proses. Jadi saya harapkan pertama yang harus segera dilakukan adalah tadi memasukkan pasal-pasal yang berisi punishment di dalam perwali. Itu satu, dan dijalankan dalam arti ditegakkan, bukan sekedar macan kertas. Ya, dan kedua yang sekarang memang sudah sangat sangat urgent adalah menurunkan kematian, yaitu dengan apa? Meningkatkan kapasitas rumah sakit. Jadi di Surabaya itu ada 2 rumah sakit milik pemerintah daerah kota ya. Jadi Pemkot itu punya 2 rumah sakit. Saya berharap sebetulnya salah satu rumah sakit itu dijadikan rumah sakit khusus COVID-19 ya, sehingga kapasitas bisa segera meningkat begitu ada itu. Karena sekali lagi Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo kelihatannya ya sekarang, dan memang kenyataannya demikian seperti yang disampaikan oleh Dr. Sudarsono kemarin, para ID ya, dokter teman ID itu mah sudah over capacity. Ya sudah enggak bisa nampung gitu ya. Jadi mengalihkan rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus COVID ya, Pak? Betul salah satu. Oke, terima kasih Pak Windu Purnomo, epidemiolog Universitas Erlangga telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.